Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPS bersama Bapak Pak Heru, Guru IPS MTSN 5 Agam. Oke, baik Ananda. Sebelum kita mulai belajar, Bapak harap kalian tetap semangat mengikuti pelajaran online kita, karena Bapak juga tetap semangat memberikan materi yang terbaik dan juga animasi-animasi yang terbaik untuk kalian di rumah, agar kalian semangat untuk belajar. Oke, selamat menikmati dan menonton video pembelajaran kita pada kali ini. Dan jangan lupa, jangan pernah di skip videonya, karena di dalam video terdapat materi-materi yang sangat berguna bagi kalian dalam pembelajaran IPS. Baik, selamat menonton videonya ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Kita telah membahas submateri yang pertama, yaitu pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, silakan berkonsentrasi untuk menyimak penjelasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, materi yang akan kita bahas, gambarannya telah ada di samping Bapak. Nah, itulah bentuk-bentuk kerjasama yang ada pada negara-negara ASEAN. Ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang sosial dan budaya, yang kedua bidang politik dan keamanan, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat bidang ekonomi. Yang pertama kita bahas dulu satu persatu dari keempat bidang tersebut. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuan dari kerjasama sosial dan budaya ini adalah untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara-negara ASEAN. Dan apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya ini? Mari kita lihat satu persatunya. Di antaranya contohnya yang pertama, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games. Yang kedua adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama di bidang politik dan keamanan ini adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Lalu bentuk-bentuk kerjasamanya apa-apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama itu Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT. Lalu yang kedua contohnya bentuk kerjasamanya adalah pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting atau disingkat ADMM. Lalu ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dalam atau di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Treaty of Mutual Assistance in Criminal Matters atau disingkat MLAT. Oke, lanjut yang ketiga itu adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan antar negara ASEAN ini apa sih? Jadi, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing pendidikan yang ada di Asia Tenggara itu pada tingkat internasional. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dari bidang pendidikan ini apa-apa saja? Mari kita lihat diantaranya adalah yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau disingkat ACT. Itu pernah diadakan di Sanur, Denpasar dengan tema Teachers for Quality Education and Humanity. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan antar negara anggota ASEAN. Nah, kita sebagai pelajar bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Silakan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa tersebut suatu hari nanti, insya Allah. Lalu yang ketiga adalah Olimpiade di bidang pendidikan antar negara ASEAN. Contohnya itu Pertamina pernah mengadakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Nah, itu contoh bentuk kerjasama dari bidang pendidikan antar negara-negara ASEAN. Nah, kita masuk ke bentuk kerjasama yang terakhir, yaitu
kerjasama di bidang ekonomi. Tujuan dari kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN di tingkat internasional tentunya. Lalu bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi ini apa-apa saja? Bisa kalian lihat di sebelah Bapak. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara ASEAN antara lain yang pertama adalah ditetapkannya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai ASEAN Free Trade Area, disingkat sebagai AFTA. Nah, pada ditetapkannya AFTA ini, maka di kawasan Asia Tenggara sesama negara-negara yang ada di Asia Tenggara diberlakukan pembebasan tarif keluar masuk barang dan jasa. Jadi, ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah dibentuknya Koperasi ASEAN atau juga disebut ASEAN Cooperative Organization, disingkat sebagai ACO. Oke Ananda, itulah penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Bapak harap kalian bisa memahami materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa terus nantikan video-video pembelajaran kita selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.